Kalau mencerai oleh suami kedua akan si istri itu ayat talaqa zawjus sani al-mutallaqata salasa, yakni jikalau mencerai oleh suami yang kedua akan istri yang ditalak tiga, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya, ayil mar'ati wa zawjil awal, yakni perempuan dan suami yang pertama, an yatarajaha, oleh bahwa balik lagi keduanya, binikahin jadidin, dengan nikah yang baru, wa mahrin, dan biasa ada mas kawin. Indonna, jikalau meyakini keduanya, suami pertama dan perempuan itu, an yuqima hududallah, akan bahwa menjalankan keduanya akan undang-undang Allah, ay ahkam Allah, yakni hukum-hukum Allah, fima bainal mar'ati wa zawji, pada barang yang antara istri dan suami. Wa tilka ayil ahkam hududullah, adapun yang demikian itu hukum, yakni hukum, yaitulah batas-batas Allah, ay faraidullah, yakni kewajiban dari Allah. Yubayyinuha, menjelaskan oleh Allah akan hukum itu, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, annahu minallah, bahwasanya itu hukum dari Allah, wa yusaddiquna bidzalika, dan mempercayai mereka dengan demikian itu hukum. Fa idza talaqtumun nisaa shadaqallahul adzim. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Nurul Fikri yang mulia, ini pagi ini kita masih membedah tafsir surat Al-Baqarah ayat 230 dari Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat kedua dari 114 surat dalam Al-Quran ini. Ya, moga-moga tafsir ini khatam ya, moga-moga ya, kan udah 2 surat, misalnya dikit 112 surat begitu, baru 6.666 ayat, baru 230, masih banyak. Bisa doa, bisa khatam dulu kita belum khatam ya, bisa aja kita khatam ya, kita masih hidup. Wallahu a'lam, terserah Allah, dan yang penting moga meninggal kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudara, Quran surat Al-Baqarah 230 berbicara tentang hukum perceraian dalam kacamata hukum Islam. Orang menikah semuanya pengen dan merindukan rumah tangganya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Semua orang menikah pengen rumahnya menjadi baiti jannati, rumahku surga, bukan baiti nari, rumahku neraka, bukan. Berharap rumah tangganya dibangun dengan tali kasih yang luar biasa. Tapi ada kalanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga muncul sesuatu yang menyebabkan ada percekcokan yang berujung pada perceraian karena ketidakmatangan antara suami atau istri. Ribut mulu,
ribut aja tolak ya sama bini, ntar akur di tempat tidur lagi, tadinya di pantat akur lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini yang nyeger-nyeger curiga juga saya. Jadi mau ngapa yang kayak begitu? Nonton sinetron aja kalau lucu sekali mah kita bisa ketawa, tapi kalau sampai berpuluh-puluh kali mah ketawa nggak? Kagak. Kenapa? Bosen. Itu kalau sinetron kudu dibawa nonton TV itu dalam rumah tangga. Mari tengkar sama bini, kan kudu juga bosen, dia lagi tengkarnya, marinya lagi tengkar lagi, kagak ada bosannya, kan dia lagi. Kalau di sinetron ini kata orang, ini film putaran ini mulu, biasa aja. Mau ngapain lagi? Nggak usah. Kayak begitu. Maka saudara, Islam memberikan peraturan namanya talak. Dibekalilah orang laki itu talak 3. Kalau orang tua mentalak 1 kepada istrinya, jatuhlah talak itu 1. Kalau belum habis masa idahnya, anggap dia 3 kali sucian, anggap baru mencerai seminggu yang lalu, nih hari ini nyesel, akhirnya pengen balik lagi, boleh rujuk dengan ngomong rojak tuki, lu neng jadi bini gue lagi, tuh begitu tuh. Maka perempuan itu otomatis jadi bini kita lagi kalau baru 1 dan idahnya belum habis. Tapi kalau talak 1 idahnya udah habis, anggap udah jalan sekarang 7 bulan, jadi nyerainya 7 bulan yang lalu, sekarang nyesel pengen balik lagi, kagak boleh rujuk, enggak boleh walaupun talak 1, karena sudah habis masa idahnya. Jadi bolehnya gimana? Nikah ulang, nikah lagi dengan dia, bukan rujuk namanya. Kita harus biasa bedain mana rujuk, mana nikah lagi. Nikah lagi lah biasa pakai mas kawin, biasa pakai wali, nikah pakai roti buaya, ya kalau adatnya begitu, roti buaya terserah begitu. Pakai di arak-arak ya boleh, palang pintu juga boleh begitu. Maka nikah sah kata penghulunya dengan nikah. Ingat, udah cerai 1, tinggal 2, walaupun nikah tinggal 2, rumah tangga jalan sekian tahun, terjadi cekcok, cerai lagi, gue cerai lu, udah 2 berarti cerai. Maka kalau dia belum lama, baru seminggu atau sebulan, anggap bininya 3 kali sucian, pengen balik, ngomong rojak tuki, lu jadi bini gue lagi, balik, talak 3 lagi. Ternyata idahnya udah habis, udah jalan 5 bulan, pengen balik, udah 2 kali cerai, nggak bisa, karena idahnya udah habis. Maka kudu nikah lagi, nikah pakai wali, pakai mas kawin, roti buaya ya kalau mau, sama dia lagi nikah. Tuh udah tuh 2 kali talak. Ingat, talaknya tinggal 1, cekcok lagi, gue cerai lu, habis, talak 3. Ini namanya talak 3, prosedur yang kecil begitu.
Bagaimana karena dia berantem dordar udah kayak Gaza aja Israel. Akhirnya bininya, bang gue cerai aja dah, pandemi begini lu kerja kagak apa kagak, di rumah mulu merem kayak begini, bocah mau diapain, gue cerai aja kata bininya. Lakinya, emang gue kagak berani, ya udah gue cerai lu sekaligus 3. Ya udah, wassalam. Maka talak 3 inilah materi kita. Dari talak 3 ada 2, ada dicicil prosesnya tuh, ada sekaligus. Tapi masalahnya guru, waktu itu saya emosi. Emang juga begitu, orang cerai semua juga emosi. Kagak ada lagi ulang tahun duduk-duduk enak-enak diaji kokok cipondo makan gue cerai lu, gila. Semua juga lagi ribut gitu, nggak ada. Gue emosi waktu itu, kagak ngerti agama emosi. Emang talakmu semua juga emosi. Orang gila kagak emosi dia nyerai bininya. Begitu semua juga emosi orang talakmu. Kalau emosi gak jadi, rumus dari mana? Yang gak jadi itu kalau dipaksa. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, la talaqa fi ighlaqin, tidak jadi perceraian kalau dipaksa. Lu cerai, kalau kagak gua tembak, nggak jadi. Tapi kalau marah, ya jadi. Di mana-mana juga marah dulu orang cerai bini. Begitu marah, makanya kita jangan, orang laki itu kalau pegel sama bininya cukup 1, diem aja. Jangan diajak ngobrol tuh bininya, dia bilang diam aja. Udah itu caranya. Itu biar awet rumah tangga. Kayak begitu, diam aja. Biar awet. Mau dia ngomong apa? Diam aja. Pokoknya itu begitu, awet rumah tangga. Kalau diam aja. Sebab kalau ada bendera dinaikin, dua-duanya narik, yang ini narik, putus. Lakinya narik urat, bininya narik urat, udahlah, putus. Diam aja, biar awet rumah tangga. Diam. Ada anekdot ini nggak ada nih tafsir nih, anekdot. Udah kakek-kakek sampai tua, awet rumah tangganya. Kayak apa amalannya? Kok bisa sampai umur 80 tahun masih awet, nggak pernah tengkar? Saya dulu dari mulai bulan madu nggak berani sama istri. Saya jarang marah. Emang kenapa? Dulu bulan madu saya di Bali. Bini saya itu atlet sniper. Bininya tahu sniper? Itu kan tembak ya. Bininya waktu bulan madu tuh kudanya dia, binal kudanya, dia bawa kuda. Binal, kata dia si bini, kuda jangan jingkrak-jingkrak. Itu kuda gak ngerti jingkrak-jingkrak. Atuk, dia ngomong atuk. Masih juga tuh kuda enggak diam, kagak ngerti. 2, kata dia tuh bini, masih jingkrak-jingkrak, diam. 3, dia kagak ngerti jingkrak, tembak aja. Begitu. Itu emang begitu di sini. Maka waktu itu saya pernah marah sama bini, kata dia. Bini langsung ngomong, atuh, atuh baru atuh doang. Sejak itu saya belum saya kagak marah. Kalau atuh, saya ingat di Bali, kata dia gitu. Kalau udah 2, 3 habis. Jadi semuanya begitu. Jadi jangan ribut, capek, ributan. Dibikin enak aja, dibikin enak saja. Nah, hukum kita nih, bagaimana udah talak 3, apakah sekaligus dia ngomong gue cerai lu 3? Apakah kemudian prosesnya atu-atu kayak tadi,
hukumnya ayat dalam surat Al-Baqarah 230. Kata Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka andai seorang suami mencerai sekali lagi, kan kemarinnya udah tuh ayatnya at-talaqu marratan, tolak tuh 2 kali, habis 2 nih ingat tinggal 1 senjatanya, nambah 1 nih lanjutan yang kemarinnya. Kalau kemarin ngaji jenazah, iya dulunya maksudnya begitu. Kalau kemudian suami talak 3 atau talak 2 nambah 1 kan 3 juga. Kalau sudah jatuh talak 3, seumpama suaminya kita nih talak tuh udah 2, jatuhin lagi 1 lagi, ingat peraturan Allahnya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tuadon tuh perempuan tuh bini kagak boleh balik lagi sama kita, enggak boleh. Namanya kebain kubro, talaknya udah bain kubro, udah berat ini mah, enggak boleh balik lagi. Hatta tankiha zaujan ghairah, baru boleh lagi, boleh balik lagi kalau sudah nikah dengan orang lain dengan 5 peraturan. Bila ada seorang suami mencerai istrinya 3, apakah proses 3-nya itu atu-atu, ataukah karena emosi gue cerai lu langsung 3, maka baru boleh balik lagi kalau udah kawin dengan orang lain tuh bini kita tuh dengan 5 peraturan. Kita ingetin aja 5 nih, baru boleh sama kita. Si bini nih kalau udah kena 5 peraturan, maka bini ini boleh balik sama kita. 5. Yang pertama peraturannya, dia habis masa iddah dari kita. Kalau dia men 3 kali sucian. Kalau udah menopause dia 4 bulanan. Kalau dia udah masih menda biar gampang. Kalau dia hamil ngelahirin iddahnya. Jadi anggap dia men aja dah. Men 3 kali sucian. Jadi sesudah kita proses cerai dari kita 3 itu, si bini itu maka iddah dulu 3 bulan. Jeda dulu 3 bulan. Paling enggak 4 bulan biar gampang hitungnya ya. Gitu 3 bulan bahasa agama. 3 kali sucian dah. 3 kali sucian. Anggap dia udah 3 bulanan tuh. Udah 3 bulanan dia udah mulai dandan menor, pakai sido, pakai apa, udah janda nih. Ada yang demen, boleh dia nikah dengan laki baru. 2 biasa nikah beneran, nikah yang bener-bener nikah, bukan dibayar, dilaknat oleh Allah. Gua bayar ya, bini gua biar gua bisa lagi. Bekasnya motor PCX putih, enggak pakai begitu. La'anallahul muhallila wal muhallalah. Allah laknat orang yang nyuruh kawin untuk ngehalalin dia sama dianya begitu, yang kayak begitu. Orang suami bayaran, bukan penjahat doang, pembunuh bayaran, enggak, ini suami bayaran. Dia enggak begitu, nikah benar-benar. Itu yang kedua. Udah nikah, berumah tangga. Yang ketiga, bersetubuh.
nggak boleh kawin doang, kudu bener-bener bersetubuh, berumah tangga layaknya bagaimana orang berumah tangga, bersetubuh, disetubuhi. Kalau begitu diselipin aja dari di paha, kagak jadi, kagak jadi. Kudu bener-bener bersetubuh. 3, 4, cerai dengan suami kedua nih, percekcokan terjadi, dia cerai, udah cerai sama suami nih. 5, iddah dari suami kedua, habis masa iddah dari perceraian suami kedua. Apakah baru talak 1 dengan suami duanya, apa talak 2, apa talak 3, itu terserah. Yang penting iddah. Udah habis masa iddah dari suami kedua, baru kita boleh balik lagi dengan perempuan itu. Umur dia udah 99 tahun. Bakal udah kakek nenek ya. Tuh peraturannya. Baru kalau udah 5 ini baru boleh balik lagi. Nggak bisa nih dengan begini. Saudara bakal temuin dalam kehidupan bermasyarakat, kalau suami habis nyari 3 sama bininya, dia dorong cerai. Ya udah, jangan atuh kata bininya. Siapa takut 3. Habis itu dia nyesel nangis. Ya mau bagaimana? Ini 5 peraturannya. Ingatin. Makanya jangan ribut-ribut. Kalau dia kecewa banget dengan bini, talak 1 aja. Kalau dia kecewa bini, jangan kayak begitu. 3, apa? Jangan kayak begitu. Punya duit banyak juga jangan dihabisi. Jangan. Tuh begitu aturan agama. Ini kudu tahu orang berumah tangga. Begitu aturannya. Nggak boleh balik lagi, biar guling-guling nggak bisa. Bagaimana muhalil? Nggak boleh. Ayat ini menyuruh nikahan syar'iyan maksudan bidati. Nikah benar-benar, bukan nikah karena politik, pengen balik lagi lo kawinin, tapi jangan apa-apain ya. Najong gue kalau lo, aku najong tuh ya begitu dah, karena kita dengar juga. Enggak bisa, kudu disetubuhi. Maka kalau disuruh jadi muhalil, bagaimana? Kalau saran saya, saudara ada orang jadi begitu, suruh mau aja begitu. Jangan bilang sama bininya, kalau bilang bininya gak kasih juga, mau aja. Berapa? Udah gue kasih dah, PCE kartu duit, iya duit dah 100 juta. Lumayan pandemi begini kan. Ya Allah, jarang-jarang orang begitu. Oh, udah nikah gitu. Dia bilang, lu cerai? Sembarangan, ini bini gua. Lu siapa nyuruh bini gua cerai? Dosa gua laporin sama kiai. Begitu. Kan ini bini gua, tapi duit modalnya dari gua. Itu urusan lu, kenapa modalin gua? Waduh, gua cilaka 12, udah jatuh ketiban tangga. Salah lu, kan gua udah ngaji minggu, kata dia gitu. Begitu. Jadi aturan agama tuh nggak ada, jangan jadi muhalil tuh begitu, nggak benar, nggak usah kayak begitu. Jangan suami tuh pokoknya kalau ribut sama bini diem aja. Lama-lama capek sendiri. Lama-lama capek sendiri. Iya, capek sendiri. Diem aja, diem. Kalau diem ini ada syaratnya. 1, diem nih syaratnya biar dihormati sama bini, kudu kuat. Itu mau diem, dia nyolek, mah kata bininya segitu loh, begitu kan, udah habis tuh dia dah.
habis dia udah diunyang-unyang besok habis dia juga dia bikin ulah. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Ya itu kudu mantap tuh begitu berumah tangga yang awet begitu yang awet begitu. Ini ayat 230 ini saudara berangkat ada kasus. Kita cerita asbabun nuzul dulu ya sebelum kita nerangin madhabnya. Syekh Nawawi kan nerangin madhab kita asbabun nuzul dulu biar nyambung dari apa yang tadi kita baca. Kata Syekh Nawawi dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari juga dalam riwayat Imam Muslim pada kitab Sahih Muslim dulu ada kasus terjadi di zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada perempuan Muslim namanya Tamimah, namanya panggilannya Tami, cakep. Tamimah ini dia menikah dengan sepupunya, satu engkong namanya dia. Dengan sepupunya dia punya suami. Namanya lakinya namanya Rifa'ah. Begitu. Lakinya namanya Rifa'ah. Si Tamimah kawin nikah sama Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Masih famili satu semisanan Tamimah. Akhirnya dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh Tamimah dan Rifa'ah, Rifa'ah itu nama laki, Tamimah nama perempuan. Kemudian terjadi perceraian, satu dan lain hal kehidupan berumah tangga, akhirnya terjadi perceraian. Cerainya akhirnya cerai 3, udah talak 3. Rifa'ah benar-benar kecewa sama bininya. Gua cerai lo, ya kalau berani cerai aja, kan lo yang punya laki. Jangan nanggung-nanggung, kalau cerai sama gua 3 aja langsung. Ya udah gua cerai 3. Cerai 3 Rifa'ah. Udah cerai 3 sadar nggak boleh, balik lagi. Maka akhirnya si Tamimah ini sebagai janda dapat calon laki baru namanya Abdurrahman bin Zabir, suami baru. Dapat kenalan Abdurrahman namanya Abdurrahman bin Zabir, kemudian meminang seorang janda muda namanya Tamimah. Cuma Abdurrahman bin Zabir beda, emang orangnya ganteng, nggak seperti Rifa'ah, cakep orangnya. Tapi masalahnya nggak bangun. Ibu ngerti tuh ibu, nggak bangun, kagak bangun. Burungnya Tahunya iya begitu burungnya.
Kagak bang, kagak. Susah. Kenapa ini ngantuk? Padahal kan PPKM kalau diperpanjang kudunya keras. Ini kagak. Jangan dicatat TV. Ini kagak. Ini bahasanya jujur. Itulah sahabat. Karena menjadi teladan buat kita, sampel kita sebagai umat Nabi di akhir zaman. Dia cerita begitu, kawin dengan Abdurrahman, akhirnya kemudian karena Abdurrahman ini enggak kaya Rifa'ah, ini susah bangunnya. Dia pegel juga, emang sih dikasih makan, ngasih makan, tapi ngapain tidur sendiri. Ini udah kayak PPKM darurat di negeri atas angin aja. Jaga jarak. Ngapa punya laki kagak punya laki? Kata si Tamimah. Kata Tami, memang punya laki sama kagak punya laki, ya dia tidur mulu ya. Gimana agak bangun-bangun ini? Pegawai juga tuh. Kalau begini punya laki nggak punya laki. Maka si Tamimah ini datang sama kiai gede, rajanya Kiai Sedagat Raya, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim kala itu. Nanya, Nabi, saya ini namanya Tamimah. Saya ini dulu punya laki, Nabi, namanya Rifa'ah. Rifa'ah orang kurang punya, tapi jos dia. Kata dia, bagus dah. Kalau bahasa orang belakang, nafkah batinnya bagus. Emang kalau nafkah lahir seok-seok dia. Begitu. Habis itu ribut saya sama Rifa'ah, Nabi. Cara 3. Saya nggak lama, alhamdulillah Nabi jadi janda. Kata Tami, saya punya laki, ganteng orangnya, gagah, ya duitnya banyak ya. Namanya Abdurrahman Nabi. Dia ceritanya sama Nabi, bahasanya bagus. Cuma Nabi kayak ujung kain. Nabi paham, lemes ujung kain koyak. Itu bahasa hadisnya tuh. Dia bilang apa Nabi? Jujur Nabi, wa inna ma ma'ahu mislu hutbatis sawi. Nabi kagak bangun. Kalau Abdurrahman digebukin aja tidur mulu, kagak bangun. Punya laki kagak punya laki. Kata si Tami, dia ngelihat saya begitu pengen cerai saya. Ngelihat saya begitu kayaknya cemberut-cemberut tuh. Bahasa dia sama Nabi. Gimana Nabi? Kalau seandainya Abdurrahman laki gue nih nyerai sama gue, boleh gak balik sama Bang Rifa'ah? Laki yang dulu enakan dia begitu, walaupun pas-pasan nyenengin di kasur. Kalau ini enggak, jalan-jalan ke Bali tidur sendiri buat apa? Fatabassama Rasulullah, Nabi nyengir ketika dia bilang kayak ujung kain, dan Nabi nganti kayak ujung kain begitu.
kagak bangun. Kata Nabi langsung nanya, Tami, iya baik, maksud kamu dongeng panjang ini pengen balik sama mantan lakimu dulu, si Rifa'ah? Iya begitu Nabi. Kagak bisa. Terus ente kudu bener-bener tidur. Mana kasih aja dia obat apa biar bangun. Yang penting mau masuk. Nggak boleh kalau cuma kawin doang. Kalau semata-mata nikah doang nggak diapa-apain, kagak jadi. Ini nikah doang, habis itu cerai 3, tetap nggak jadi, perlu nikah lagi karena 5 persyaratannya dia kurang karena nggak disetubui. Kan iddah, nikah, bersetubuh, cerai, iddah. Ini kudu ada. Kata Nabi nggak bisa sampai kau merasakan lezatnya sperma dia dan dia merasakan lezatnya sperma. Yang penting mah udah masuk dah. Begitu. Masalah banyak dikit mah itu nomor 2. Begitu. Yang penting mau masuk. Begitu. Turunlah ayat surat Al-Baqarah 230 dari kasus itu. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghayra. Kalau udah cerai 3, kagak boleh balik lagi sebelum nikah dengan 5 persyaratan. Sekarang kajian fikihnya kali ini hukum. Madhab ulama dari madhab 4 semuanya bersepakat. Apalagi madhab Syafi'i. Bila mana seorang suami mencerai istrinya dengan cerai 3, maka si istri itu kagak boleh balik sama laki tadi kecuali terpenuhi 5 persyaratan. Iddah dulu dari laki pertama, habis iddah kemudian nikah dengan orang lain, nikah berumah tangga yang benar dengan bersetubuh segala macam, normal berumah tangga, bersetubuh, keempat terjadi percekcokan cerai, habis cerai kelima iddah, baru boleh balik lagi. Itu madhab mayoritas ulama mujtahid dari berbagai macam madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, madhab Imam Auza'i, madhab Imam Lays bin Sa'ad, Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, dan Al-Khuzai, Al-Auza'i, dan masih banyak. Namun ada 2 ulama yang mengambil awal ayat sisi dohirnya, yaitu tabi'in besar namanya Sa'id bin Musayyab, mantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan Imam Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Musayyab dua-duanya berpendapat yang penting nikah aja. 5 ini kurang atuh. Kalau Sa'id bin Musayyab kurang atuh. Jadi iddah dari laki pertama, kedua nikah dengan laki baru, cerai, dan iddah bersetubuh enggak.
Kenapa? Kata Imam Sa'id bin Musayyab, Qur'annya hatta tankiha, sehingga nikah aja dasar penting nikah. Tapi madal baik kalau ngomong nikah, ya ngomong bersetubuh. Kata ulama muanya, kalau nikah doang mau ngapain dia? Gak timbang nikah doang. Itu main-main orang nikah itu ya mau bersetubuh. Jadi kalimat nikah ini plus bersetubuh maksudnya begitu. Ajaran daripada ajaran ini begitu. Itu yang diajarkan. Maka keluar dari madzhab 4, madzhab Sa'id bin Musayyab, nikah doang nggak diapa-apain jadi. Tapi kasus daripada Tamimah dengan Rifa'ah kan nggak kasih sama Nabi. Maka ulama bagaimana menyoroti daripada kalimat Sa'id bin Musayyab? Kan ulama besar, kenapa dia tidak? Kata ulama menyoroti ini biar tidak buruk sangka sama Imam Sa'id bin Musayyab. Jangan-jangan beliau tidak dapat hadis ini terkait kisah Tamimah dan Rifa'ah ini, nggak dapat. Tandanya dia membaca ayat ini doang. Tapi mayoritas ulama ada penjabarannya, karena yang paling paham tentang Al-Quran tidak ada lagi kecuali yang diturunkan Quran kepadanya, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka kasus yang menimpa itu, ini ayatnya bahwa tidak serta-merta hatta tankiha, nikah doang, tapi kudu berumah tangga yang benar-benar bersetubuh. Jadi fala budda an yakuna dzalika nikahan syar'iyyan maqsudan lidati la lil khilati litahlil, bukan main politik supaya halal kong kaling kong, bukan. Ini nikah benar-benar. Kalau kata taki kong kaling kong, ini nggak benar. Jadi kudu nikah benar-benar. Sehingga pembelaan ulama pada Imam Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair di luar madzhab 4, beliau tidak dapat hadis ini. Maka wajar bila beliau berpendapat itu, karena dari sisi secara eksplisit ayat nikah doang, tapi paparan Nabi tidak bisa. Kata Nabi tidak bisa Tamimah sampai bersetubuh Anda, nikah doang gak jadi, gak jadi, begitu. Lalu pertanyaannya, apa hikmahnya sampai kayak begitu kerasnya agama? Kalau kita jadi laki itu jangan gampang-gampang ngomong cerai, repot imbasnya, begitu. Kedua, supaya enggak gampang main balik lagi, perempuan itu harus mulia dalam Islam. Talak dibatasi 3, enggak 3 udah begitu aja seucap-ucapnya. Ada peraturan agama. Nikah kudu benar, jangan sembarangan cerai, jadi dalam makan, nggak boleh. Ajarin kita sama anak laki kita, anak laki khususnya, cucu laki kita, pokoknya yang laki dulu, pantang berumah tangga ngomong cerai. Mau kayak apa itu ribut rumah tangga, diem aja udah. Bini minta cerai, udah diem aja, beresiko. Salasut hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Ada 3, candanya jadi serius, apalagi seriusnya. Salah satunya cerai, canda aja gue jeruk jadi. Hati-hati lah. Tapi kalau sampai kejadian sesudah talak 3 benar-benar nih, udah talak 3 si A sama bininya si B kawin sama si C, kemudian dia udah berumah tangga cerai lagi, pengen balik lagi, maka muncul film CLBK gitu, begitu.
dia balik, nikah ulang untuk lagi 3. Ini berangkat atu lagi nih talaknya nih. Kalau udah nikah ulang kayak yang tadi 5 tuh, fa'in talaqaha, kalau udah suami kedua mencerai dengan benar, iddah udah habis disertai iddahnya. Begitu suami yang kedua udah talak 3, udah talak 3 nih suami kedua, kita pengen balik lagi dengan laki yang dulu, atau si laki yang dulu pengen balik dengan bininya, boleh, tapi pasang niat yang baik. Jangan sampai kecebur dalam satu lubang 2 kali ribut lagi. Siap, kalau bakal nanti gak siap berumah tangga yang benar, gak usah. Mau ngapa bakalnya jadi bakal cerai lagi, kan udah pernah gagal. Itulah. Tapi kalau udah beres yang 5 persyaratan, ala hal kita boleh balik lagi, tapi lempengin niat dan aturannya. Jangan sampai terjadi cerai lagi. Kalau terjadi karena hukumnya bakal begini lagi. Ini hidup bukan permainan. Tilka hududullah, inilah aturan Allah. Cerai cuma 3 batasnya. Jangan kita sembarangan. Yubayyunuha liqaumi ya'lamun. Allah jelasin ini aturan untuk mereka yang pengen tahu aturan kehidupan berumah tangga dalam Islam, betapa perempuan itu sangat dihormati oleh agama. Maka kita jadi suami harus hati-hati, harus benar-benar dalam berumah tangga, jangan asal jeplak, dijaga mulutnya. Apalagi kita orang yang ngaji, apalagi kita orang majelis, kita harus berubah dan beda dengan orang yang gak ngaji. Harus akhlaknya lebih bagus, harus lebih mulia. Ikuti bagaimana pelan-pelan rumah tangganya Nabi, bagaimana biar bagus. Silakan, boleh nah nyontok kayak Nabi, enggak apa-apa. Jangan kayak pengantin baru doang. Nabi mau mandi sama Siti Aisyah itu sekamar mandi sebab berdua, mandi itu sebab ini bab berdua gitu. Udah pernah belum? Belum. Ini habis ngaji ini dah. Coba ini apa jalan ngaji? Habis ngaji ini aja. Udah, dan lama-lama langsung diamalin. Begitu. Lagi bininya ngaji juga, dengar gak mah? Apa tadi ya? Mati berdua. Sebab begitu. Ajaran agama Nabi, ya biar masalah ya hidupan. Nabi itu adalah suami yang mesra dalam kehidupan berumah tangga. Inilah kurang lebih aturan dari ayat ini. Saya mau tutup segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Di atas silahkan. Allah.